Hai guys. Hai, waalaikumsalam. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Gimana? Tadi mau ngomong apa ya? Jadi kita tuh kayak ini acara kamu. Oh ya, jadi guys hari ini pagi ini kita mau ngobrol santuy sama Syifa. Iya, jadi topiknya hari ini adalah tentang tapi anggilku sebelah kanan. Ya Allah, ya udah. Aku kan juga sebelah kanan. Gimana Iya, kalau kita wes. sama-sama gini? Gimana? Jadi guys, antara dua hal ini kamu pilih mana ya? Kamu lebih milih mencintai atau dicintai? Kalau milih tuh sebenarnya aku selalu lihat dari pengalaman ya. Aku kalau setiap aku mencintai orang itu kayak ngerasa dia suka balik gak sih sama aku gitu, dia cinta balik gak sih sama aku nggak mau sia-sia gitu loh. Pernah juga suka sama orang tapi nggak ada feedbacknya gitu kan, jadi kayak sia-sia kan ya, otomatis bikin aku nggak suka, nggak mau gitu mencintai orang gitu lebih dulu. Mending dicintai dulu, karena ketika aku dicintai aku bisa belajar untuk mencintai dia kembali. Asik. Gitu. Iya. Bisa. Ya, gua aja. Aku lebih milih untuk dicintai daripada mencintai. Untuk tahapannya ya, kenapa aku milih dicintai? Kok gitu ya? Kalau untuk tergantung sih hubungannya ke siapa. Gimana Nggak, hubungannya ke siapa dulu ya? Kok ke siapa? Ya ke seseorang. Ke seseorang tuh dalam artian kalau untuk keluarga aku mencintai sih. Iya, jangan keluarga dong, pasangan di masa depan. Iya, pas hari masa depan aku harap sih dia mencintai aku atau kita saling mencintai. Gimana sih? Ini kan disuruh milih antara mencintai apa dicintai gitu. Jangan diupload di YouTube dong, gue malu nih. Nggak bisa, tadi kamu yang minta tolong ini, minta upload di YouTube. Jangan. Nggak apa-apa. Jangan dong. Udah, nggak apa-apa. Jadi aku lebih memilih untuk dicintai daripada mencintai. Karena karena aku cewek, jadi kalau aku memilih untuk mencintai itu artinya adalah aku menaruh apa ya, harapan gitu, dan itu sangat mengganggu banget buat gue seorang cewek gitu. Kalau dicintai, gue milih kenapa yang dicintai tadi karena ketika gue dicintai, gue merasa gue mesti effort untuk ya tadi berproses untuk mencintai dia. Gitu sih. Dan waiting tresno Jalanan saka kulino. Terus Ya benar, itu benar dan banget. menurut gue kalau hubungan kayak pasangan gitu ya, itu tuh kayak nggak cuma butuh mencintai dan dicintai sih, yang penting tuh komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Pasti kan punya misi visi yang udah disepakatin kan. Itu menurut aku kayak jauh lebih penting gitu. Kalau dicintai dan mencintai itu tuh kayak itu tuh bakal ada di proses untuk mencapai itu. Asik. Kayak ada profesional aja gue ini karena karena ini sih belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari buku. gitu. Kalau pengalaman pribadi? Alhamdulillah aku belum ada pengalaman untuk yang kayak gimana gitu sih Mbak. Tapi sejauh ini kayak gue bukan yang mencintai ya, kayak mencintai tuh kayak levelnya tuh tinggi gitu. Cuma kayak gue suka sama seorang kan wajar ya. Iya, wajar. Dan itu sih ketika gue berada di posisi ketika gue kayaknya gue suka sama dia nih gitu. Itu ngeganggu aku banget sih. Karena lagi-lagi adalah kita tuh cewek guys. Kita tuh cewek yang kita tuh dominasinya tuh feeling, walaupun secara MBTI gitu ya, mungkin feeling aku tuh nggak banyak sebenarnya, tapi tetap aja kodrat gue gitu sebagai wanita tuh ada, tetap eksis. Itu yang mengganggu aktivitas gue, kayak ngerasa kayak Iya, jadi kayak nambah pikiran gitu ya. iya sesuatu, karena gini sih, karena gue pribadi kan nggak mau pacaran kan, terus ketika gue suka sama seseorang tuh kayak mengharapkan sesuatu yang lebih, sedangkan belum tentu dia bisa gue gapai gitu. Dan gue tuh saat ini belum berada di posisi seperti Ibunda Khadijah gitu ya guys ya, yang kayak ketika gue suka sama seorang, gue tuh belum di tahap gue berani untuk bilang gitu,
gitu. Gue nggak siap karena apa, gue mikir lagi nih, hal yang bikin gue overthinking adalah nih Bunda Khadijah itu tuh udah cantik, kaya gitu kan, Masya Allah. hatinya baik, terus mungkin karena bertemu dengan seseorang yang akhlaknya bagus gitu ya, dia ngerasa berani untuk nembung gitu loh. Lah gue mikir kayak, gue ya ampun gue cantik aja enggak gitu. Ih, kata siapa? Ya, maksudnya Cantik kayak- banget ya. Kita tuh semua cewek itu cantik. Iya, maksudnya Cantiknya orang itu beda-beda. iya deh. Terus gue ngerasa gue kaya juga enggak, gue berasal dari keturunan yang raja gitu mungkin, atau mungkin saudagar kaya juga enggak. Jadi itulah yang mungkin kadang ngebuat gue kayak overthinking untuk ya sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misal cewek mengutarakan gue suka sama lu. Iya, gitu. nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada yang salah Nggak gitu. salah. Cuman kayak belum ada nyali aja sih guys. Jadi sekarang lagi suka sama siapa mbak? Lah, kalau pertanyaannya mendadak seperti itu, tidak ada briefing. Kalau aku pernah apa ya, ada seseorang yang pernah ngomong ke aku perbedaan kayak suka, enggak sih, aku awalnya nanya suka, sayang, sama cinta gitu. Terus ada seseorang yang bilang kayak gini, sebelum kita punya hubungan yang sah dalam arti kita suami istri, nggak ada tuh kata cinta. Cinta itu akan tumbuh ketika kita emang udah bener-bener kita pasangan gitu, kita suami istri gitu. Dan punya komitmen. Nah benar, dan itu baru tuh adanya cinta. Nah cinta sebelum itu nggak ada, adanya suka sama sayang. Misal nih kalau Mbak Syifa lihat orang tertarik gitu kan, mungkin itu masuk ke suka. Suka Nah ya. mungkin level tertingginya dari itu baru sayang. Ya kalau sayang mah kadang kan kita bisa ngelakuin beberapa hal yang menunjukkan kalau kita tuh sayang gitu. Misal dia kesulitan nih, kita bantu gitu kan. Kalau orang cuma suka kan biasanya tuh dari kejauhan kan, nggak harus dari dekat. Nah tapi kalau udah sayang tuh biasanya kita ikut bantu dia gitu-gitu. Nah kalau cinta itu nggak ada kalau sebelum ada hubungan pernikahan gitu, suami istri. Itu kalau kata dia sih, kata seseorang yang pernah cerita. Udah nikah dia? Belum. Oh ya. Belum, karena dia nggak pernah menganggap sesuka apapun dia sama orang, sesayang apapun, belum sampai di level cinta gitu. Katanya Iya gitu. sih, iya. Ya pendapat orang ya. Mau dibuktikan nggak? Kalau dibuktiin, kalau kita mau ngebuktiin ya kita harus masuk ke jenjang selanjutnya dulu. Iya, itu pertanyaannya. Mau dibuktiin? Jadi kapan ya? Krik. TikTok. Pertanyaan tetangga ya kayak gitu tuh. Enggak cuma tetangga sih, banyak. Banyak ya. Orang tua juga. Lu galau gak sih? Ditanyain kayak gitu mulu. Juga bingung deh. Enggak, jawaban lu kayak gimana kalau semisal ditanyain kayak gitu, terutama kayak orang tua deh gitu. Ditanyain apa nih? Maksudnya kamu kapan nikah? Apa kamu Lagi deket ada sama cocok siapa gitu. Kalau lagi deket sama siapa ya aku menjawab sejujur mungkin, nggak sejujur sih, maksudnya serealnya. Kalau misal kondisinya aku emang nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak suka siapa-siapa, suka ya, ya udah nggak ada gitu. Gitu. Cuman kebanyakan pertanyaan dari orang tua itu bukan kamu suka siapa, bukan kapan nikah. Beban nggak? Beban itu aku ngerasa beban ketika udah bapakku yang nanya. Kalau ibu aku masih nggak beban, maksudnya udah biasa dari dulu. Tapi kalau udah bapak yang nanya, karena itu apa ya, udah aneh gitu loh, karena bapak nggak pernah menanyakan hal-hal penting, maksudnya nanyain bener-bener serius gitu, nggak pernah, nggak ada. Entah itu masalah aku sekolah, entah itu masalah aku yang pernah punya hubungan pacaran sama orang dulu tuh nggak pernah bapak nanyain. Cuman
sekarang bapak bisa nanyain hal itu tuh berarti kan udah yang apa ya, kayak penting Sesuai gitu kan gitu ya, nggak sih? udah waktunya gitu kan, jadi itu menjadi beban sekarang, beban karena aku nggak bisa jawab. Kalau aku bisa jawab kan nggak beban, kayak tinggal jawab aja, cuman aku nggak bisa jawab, jadi ya, ya. Oke, jadi nanti mbak kayak nenggon anu tuh Instagram kan? YouTube. Iya. Tapi YouTube aku masih aku share linknya. Iya. Nggak di Instagram, di WA biasanya. Oh, Aku iya. share ke temen-temenku. Tonton ya, like Iya. ya, komen ya gitu, Iya, bagus. subscribe ya gitu. Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya ditanyain iya. Cuman kayak aku nggak ambil pusing gitu karena menurut aku yang perlu lebih difokuskan adalah aku mesti belajar sih, karena kayak ilmu menjadi ibu, ilmu menjadi istri itu tuh nggak ada sekolahnya dan perlu dipelajari. Itu sih yang aku lebih pengen pikirkan daripada kayak aku mesti overthinking untuk siapa sih jodoh gue. Walaupun emang secara apa ya, aku pernah yang aku share ke kamu itu loh, Apa? yang Ustadz dokter ini lah, Faiz yang filsafat, yang ini apa yang ngaji filsafat. Dia bilang kalau dari segi filsafat gitu ya, antara orang yang udah menikah dan orang yang belum menikah itu justru mereka justru yang lebih bisa memaknai, bukan gitu ya, gimana sih bahasanya, skip. Jadi intinya beban sih iya, cuman nggak banget. Karena beban itulah kayak aku tuh nggak yang aduh siapa ya jodoh gue, tapi lebih tepatnya kayak gue lebih mematangkan diri gue aja sih, mempersiapkan diri gue. Beban iya, cuman itu tadi bebannya buat gue manfaatkan untuk jadi booster belajar. Bagus. Oke, jadi tadi adalah obrolan santai kita. Untuk penutupnya apa ya? Penutupnya adalah, kamu ada nasihat nggak buat diri kamu sendiri di masa depan di sini aja? Kan nanti ini kamu tonton sendiri kan, sebenarnya konten untuk kita sendiri kan? Iya, betul. Sebenarnya. Semoga nggak banyak yang nonton sih. Ih, jangan dong, kan buat YouTube aku. Kalian harus tonton sih ini karena di sini ada Mbak Syifa. Terus kenapa aku kan orang biasa? Ya nggak apa-apa, maksudnya siapa yang pengen lihat temennya Kartini, oh ini temennya Mbak Kartini gitu. Kayak semua orang udah tahu deh, terutama orang-orang Instagram. Ya Allah, kayak updatean gue tuh setiap hari dan setiap weekend loh. Jadi guys, kalau kalian pengen tahu siapa temen Kartini, lihat aja story Instagram, WA, atau YouTube-nya Kartini gitu. Kalian pasti menemukan siapa temen Kartini. Tapi jangan ditanya siapa pacar Kartini, nggak ada gitu. Oke, jadi nasihatnya adalah Untuk kamu sendiri di masa depan. untuk aku sendiri di masa depan, Atau untuk saat ini deh. untuk saat ini, Untuk menghadapi masa depan. untuk menghadapi masa depan. Apa sih gimana? Kalau aku ya sekarang sedang menaikkan sisi semangatku. Semangat memberikan target untuk diriku sendiri dalam waktu dekat atau waktu panjang. Tapi kalau jangka panjang aku belum terlalu ini sih bikin kayak target banget gitu loh. Karena masih kadang otakku tuh sampai di depan doang. Aku tanya, golongan darah kamu apa? AB. Aku juga AB, yeay, sama. Jadi nasihat Mbak Syifa, Kamu aja belum. Mbak Syifa dulu masih mikir. Oke, nasihat aku untuk saat ini dalam menghadapi masa depan adalah shift. Mumpung lo lagi single gitu ya, jadi manfaatkan waktu luang lo ini untuk belajar kemungkinan yang terjadi di masa depan. Dan yang penting tuh enjoy aja sih, enjoy dalam menikmati proses. Kayak gue enjoy banget dalam menjalani proses syuting video ini, karena ya udah, sebenarnya siklus, kalau dilihat ya siklus hidup tuh kayak gitu aja gitu. Dan sebenarnya kita menjadi istri seseorang nggak maksudnya dalam posisi ini, ketika kita nggak single pun
nggak menghalangi kita untuk masuk surga kok. Justru kita nggak single, kita punya suami, kita bisa menyempurnakan ibadah Akselerasi ya. kita buat menuju ke surga. Ya nggak? Iya sih, itu jadi kesempatan yang besar. Cuman ketika emang belum dapet kan, Iya. ya pertama persiapan, dan kedua adalah berarti surga terdekat kita adalah orang tua, Orang tua. kayak gitu kan. Betul. Udah jelas gitu loh. Jadi ngegapai surga yang paling ada, yang ada dulu deh gitu, yang belum ada dipersiapkan. Udah as simple as that sebenarnya. Tapi ini berat sih. Ya berat sih. Dan aku juga lagi belajar tadi terkait buat goals short term, mid term, kalau long term ya pasti tujuannya akhirat ya guys ya. Kayak gitu sih. Lagi pengen lagi proses istiqomah gitu ya dalam daily habit, yang sebenarnya daily habit itu adalah internalisasi dari si midterm itu tadi. Semangat ya guys, semangat Syifa, apapun yang terjadi di masa depan, semoga Allah memberikan keberkahan di umurmu. Amin. Di pertemuan. Oh ya guys, kemarin Mbak Syifa habis ulang tahun. Mohon doanya ya, semoga umurnya yang di 24 ini berkah. Amin. Semua yang didoakan dapat terkabulkan. Amin. Amin. Diberikan kesehatan, Amin. kesuksesan, dan semuanya yang baik-baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, aku mau nambahin ini. Kenapa? Jadi sebenarnya kenapa sih aku sekarang lebih ke aku bikin target gitu kan untuk waktu dekat, menengah atau nanti. Itu sebenarnya aku termotivasi dari kamu. Kenapa gitu? Iya. Termotivasi dari kamu karena aku tuh pernah baca bukunya Mbak Syifa. Oh my god. Jadi Mbak Syifa tuh punya kayak catatan gitulah atau checklist gitu kan, target-targetnya. Nah, aku jadi kepikiran kenapa aku gak gitu ya, karena kemarin-kemarin tuh aku mikirnya gini, ngapain sih aku nulis juga, ntar juga aku ngelakuin ini gitu. Tapi realisasinya untuk aku sendiri, ternyata kadang tuh ada hal yang kelupaan gitu, walaupun itu udah hal yang biasa. Sesimpel nanti aku makannya jam 1 gitu, jam 7, jam 1, jam 7 malam gitu kan. Itu kalau aku nggak nyatet pun kan harusnya ya di luar kepala karena itu habit gitu kan. Tapi kalau nggak aku catat, aku ya bakal molor-molor gitu. Jadi sekarang aku berusaha gimana aku bisa nyelesain target-target aku gitu. Semangat guys, walaupun itu susah sih, tapi yang bisa ngebentuk kita untuk mencapai tujuan jangka menengah kita adalah habit kita sih. Iya. Gitu, habit kita untuk yang terukur bisa menaiki tangga sampai ke tujuan kita nanti. Terus ya itu tadi sih, gue percaya kayak the power of menulis impian itu tuh kayak Iya, benar. Ya kan? Kalau udah kecapai itu rasanya kayak ya Allah aku bisa checklist ini gitu. Kalaupun enggak ya berarti ada planning lain yang terbaik ya, gitu. Kalau enggak berarti emang belum waktunya aja sih. Atau emang bukan jalannya. Dan Iya. lebih realistis aja kita gitu. Yeay. See you in the next video. Oke, see you Sorry in the ya next guys, video. kalau nggak penting-penting banget. Ya, ini video untuk bisa gue Buat tonton. menghibur kita, terus mengingatkan kita kemarin kita ngomong apa sih gitu. Semoga besok buat video lagi ya, biar Amin. dia banyak. Iya, biar kontennya makin banyak ya. Yang ya kalau nggak bermanfaat setidaknya menghibur lah ya. Yakin. Ya menghibur diri sendiri. Gak bisa ya, aku udah ingin kayak gitu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like. Dan kirim link aja ke Syifa 0822 1xxxxx. Nanti bisa japri lah ya di kolom chat. Oke, dadah. See you. Ya Mana sih?